Kalau transportasi kan yang kita bisa jadikan percontohan kan tentu saja Jakarta ya. Tamu-tamu dari berbagai elemen termasuk yang datang dan berkunjung ke Solo. Saling sharing pengalaman karena sama-sama pernah bertugas mengelola sebuah kota. Itulah triki politik Anies saja untuk mecah belah PDI Perjuangan. Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan melakukan manuver politik dengan melakukan pertemuan bersama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Pertemuan Anies dengan Gibran tidak bisa dipungkiri ada makna politiknya. Apalagi dengan status Anies sebagai bakal capres yang sudah mendeklarasikan Partai Nasdem. Dan pertemuan ini terjadi justru di saat deklarasi partai yang katanya mau mengusung Anies batal melakukan deklarasi. Sehingga makna diartikan sebagai upaya Anies untuk menjajaki komunikasi politik yang berujung terbukanya komunikasi antara Anies dengan Jokowi. Atau bisa saja sebagai upaya Anies mendapatkan dukungan Jokowi dalam Pilpres nanti. Dan bila ini terjadi, kemungkinan Anies tidak akan memilih wakil dari Demokrat atau PKS, dan bisa saja Gibran menjadi wakil Anies. Partai Nasdem sebagai partai yang sejak awal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 yang akan datang, merespon positif pertemuan Anies dan Gibran. Apalagi pertemuan itu terjadi saat Anies memang sedang di Solo dalam rangka menghadiri acara haul. Elit Nasdem pun memuji sikap Gibran yang memiliki kepribadian yang baik. Apalagi
Apalagi Gibran sudah menjadi tokoh muda yang mampu memimpin kota Solo. Bahkan elit Nasdem pun membuka segala kemungkinan bila dari pertemuan Anies dan Gibran kemudian memunculkan pilihan untuk menjadikan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies. Lain halnya dengan PDIP. PDIP menilai pertemuan Anies dan Gibran merupakan hal biasa sebagai silaturahmi, apalagi Gibran adalah wali kota Solo, sehingga wajar saja menerima tokoh mana yang berada berkunjung ke wilayah Solo. Gibran juga putra dari Presiden Jokowi, sehingga sebagai wali kota ya dia menerima tamu-tamu dari berbagai elemen, masuk yang datang dan berkunjung ke Solo. Akan tetapi, elit PDIP pun juga menilai Anies sedang melakukan perpecahan di internal PDIP dengan mencoba mencari dukungan politik dengan melakukan berbagai manuver, termasuk kemungkinan melakukan Gibran untuk maju dalam Pilgub DKI. Dalam rangka Anies memperbesar suaranya. Anies yang mau memajukan Gibran, Anies nggak punya partai. Gibran kader PDI Perjuangan. Itulah triki politik Anies saja untuk mecah belah PDI Perjuangan. Menarik untuk dicerna, karena pertemuan Anies dan Gibran justru di saat Jokowi sedang mengadakan acara G20 di Bali. Dan makin memanasnya hubungan antara Surya Paloh dan Nasdem dengan Jokowi pasca deklarasi Nasdem mengusung Anies. Apakah pertemuan Anies dan Gibran ada kaitannya dengan itu? Dan dalam upaya mendinginkan hubungan Nasdem dan Jokowi, apalagi kelihatannya Nasdem santai saja dengan pertemuan ini. Gibran dan Anies sendiri mengelak kalau pertemuan mereka membahas politik, tetapi lebih pada silaturahmi biasa dan bertukar pikiran, serta berbagi pengalaman dalam mengelola dan memimpin daerah, terutama dalam bidang transportasi. Bertugas mengelola sebuah kota di Jakarta itu, walaupun namanya gubernur, sesungguhnya itu sebuah kota, cuma kotanya besar. Masalah transportasi kan yang kita bisa jadikan percontohan kan tentu saja Jakarta ya. Kalau di Solo kan banyak sekali warga yang commute ke Sebelum pertemuan dengan Anies, Gibran sudah beberapa kali bertemu dan dikunjungi tokoh-tokoh politik.
Sebut saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, bahkan bertemu dengan Rocky Gerung yang selama ini dikenal sering mengkritik Presiden Jokowi. Pertemuan para tokoh-tokoh tersebut tentu tidak bisa dipungkiri adanya hubungan dengan komunikasi politik. Apalagi mereka yang bertemu dengan Gibran adalah tokoh yang oleh publik dimunculkan sebagai calon presiden 2024 yang akan datang. Sehingga silaturahmi yang dilakukan sulit untuk dimaknai, tidak membahas politik. Karena selain sebagai wali kota Solo, Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Bisa jadi para tokoh-tokoh tersebut bertemu Gibran sebagai jalan untuk mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Jokowi. Atau bisa juga Gibran memang diberi tugas oleh Jokowi sebagai penghubung dengan para tokoh-tokoh yang ingin membangun komunikasi politik dengan dirinya, terutama dukungan dalam Pilpres. Dan pertemuan Anies dan Gibran kemarin bisa saja menuker Anies yang direstui Nasdem untuk menjajaki kemungkinan menggait Gibran untuk Pilpres nanti. Sebagai salah satu upaya Nasdem untuk kembali mendekatkan diri dengan Jokowi. Dan bila kemudian Nasdem benar-benar melakukan langkah politik berani dengan memilih Gibran sebagai wakil Anies, tentu rencana koalisi perubahan Nasdem, Demokrat, dan PKS hanya menjadi sebuah wacana yang layu sebelum berkembang.